Ini bisa dilihat di gambar di samping ya teman-teman. Itu adalah screenshot dari hasil scanan saya tadi teman-teman. Nah, harusnya di sini saya membeli oli palsu ya, supaya bisa buat mengcompare apa saja sih perbedaan fisiknya antara oli asli dan oli palsu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada hari ini saya akan mencoba membuktikan untuk bagaimana cara membuktikan oli asli atau palsu merek Yamaha Loop buat motor Yamaha khususnya teman-teman. Nah, saya juga selalu memakai oli ini teman-teman untuk motor saya Sonjit 125. Nah, biasanya saya mengganti di dealer ya teman-teman, di dealer resmi. Nah, kali ini saya akan mencoba mengganti sendiri. Terus juga ingin membuktikan bagaimana cara membuktikan itu oli asli atau enggak. Nah, setelah saya searching di YouTube, ternyata cara membuktikannya itu yaitu dengan membuka stiker ini. Nah, setelah kita buka stiker, nah nanti kita akan ketemu barcode. Nah, kalau seandainya bisa di scan berarti dia asli. Terus yang kedua, kalau nggak bisa di scan berarti dia oli palsu. Nah, terus yang kedua untuk cara membuktikannya, ini nanti setelah dikelupas nanti itu bekasnya itu seperti lengket gitu teman-teman. Jadi kalau oli palsu itu biasanya kayak stiker bisa dilepas gitu. Nah, di sini sayangnya saya nggak ada compare-nya ya, nggak membeli oli palsu. Jadi cuma oli asli doang yang dari dealer resmi ya. Ini bisa dipastikan asli soalnya saya belinya dari dealer resmi teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuktikan ya teman-teman, apakah ini asli atau enggak. Harusnya sih asli karena saya beli di dealer teman-teman. Nggak susah ya. Nah, bisa akhirnya teman-teman. Nah, begini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kalau oli asli itu dia seperti lem bisa dikelupas pakai kuku gitu loh. Nah, kalau untuk oli palsu dia itu bisa dikelupas seperti stiker. Nah, itu bedanya oli asli sama oli palsu. Nah, terus juga ini harusnya bisa di scan ya teman-teman. Nah, nanti saya akan mencoba men-scan ya teman-teman setelah ini. Ke teman-teman, tadi saya sudah mencoba scan ya, ternyata asli. Emang bener asli, soalnya ya ini sih saya beli di dealer resmi Yamaha, otomatis asli lah ya. Ini bisa dilihat di gambar di samping ya teman-teman. Itu adalah screenshot dari hasil scanan saya tadi teman-teman. Nah, harusnya di sini saya membeli oli palsu ya, supaya bisa buat mengcompare apa saja sih perbedaan fisiknya antara oli asli dan oli palsu ya teman-teman. Nah, habis ini saya akan mengganti oli teman-teman. Silahkan ikuti terus videonya, jangan kemana-mana. Baik, langkah yang pertama yaitu buka dulu baut penutup oli yang bagian bawah ya teman-teman, menggunakan kunci 12, bisa 12 shock, bisa 12 ring ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelum baut olinya dipasang, jadi kita harus kasih ini dulu, seal tip. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya baut itu dol ya teman-teman. Nah, jadi saya biasanya kalau ganti oli selalu mengasih seal tip dulu teman-teman, biar nanti tidak dol pada saat pengencangannya. Nah, mungkin seperti ini penampakannya teman-teman. Udah cukup sih. Lanjut pasang baut penutup olinya. Kalau udah kepasang langsung kencangkan memakai kunci teman-teman. Nah, harusnya untuk memasang baut penutup oli ini harusnya memakai kunci shock ya teman-teman, biar dia rapat dan presisi. Karena kalau memakai kunci ring takutnya bautnya selek ya teman-teman. Nah, untuk pengencangannya disesuaikan saja teman-teman, jangan terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang takutnya di dalamnya dol ya teman-teman. Karena untuk baut penutup oli ini riskan ya teman-teman, jadi sesuai feeling aja, jangan terlalu kencang. Dan
dan juga jangan terlalu longgar. Kalau longgar takutnya copot ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan feeling masing-masing ya teman-teman. Nah, lebih bagus lagi pakai kunci torsi teman-teman, jadi bisa akurat dan presisi lagi ya teman-teman. Oke, lanjut buka penutup olinya menggunakan tang ya teman-teman, karena kalau pakai tangan dia agak keras ya untuk yang awal buka. Jadi kita harus memakai tang dulu biar gampang diputar. Nah, kalau udah bisa diputar kayak gini tinggal diputar aja pakai tangan ya teman-teman, karena kalau pakai tang dia agak susah untuk pergerakannya ya teman-teman. Dan kalau udah, lanjut siapkan corong ya teman-teman buat memasukkan olinya. Nah, di sini saya memakai corong buatan aja teman-teman, karena corong buat masukin olinya hilang teman-teman, nggak tahu siapa yang ngambil. Ada di luar rumah tiba-tiba hilang. Nah, di sini saya memakai bungkus Pepsodent teman-teman, untuk sementara aja nggak apa-apa, yang penting olinya bisa masuk ya teman-teman. Lanjut buka penutup olinya. Nah, untuk produk Yamaha Loop ini dia tutupnya sistem segel teman-teman, bukan sistem putar. Jadi mau nggak mau kita harus mencongkel ataupun merusaknya supaya bisa masukin olinya. Dan juga di sini ada dua lapis ya teman-teman. Untuk lapisan yang kedua itu terbuat dari alufoil teman-teman. Nah, di sini tinggal ditusuk aja atau dirusak. Nah, sampai cukup ya teman-teman lubangnya untuk menuang olinya. Nah, kalau sekiranya sudah cukup ukuran lubangnya ya tinggal dituang ke mesinnya teman-teman. Langsung aja tuang olinya melalui corong buatan tadi. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman, karena untuk corongnya ini agak kecil ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa tumpah teman-teman olinya. Jadi harus nuanginnya sedikit-sedikit aja teman-teman, nggak bisa banyak-banyak, karena kalau nuangnya banyak-banyak itu bisa tumpah. Jadi di sini harus sabar teman-teman biar olinya nggak tumpah. Sebelum memasang penutup olinya, kalau bisa dibersihin dulu ya teman-teman di bagian lubang olinya, supaya tidak ada debu yang masuk nanti ke dalam mesin. Nah, kalau sudah diputar begitu, jangan lupa dikencangkan lagi memakai tengah teman-teman, supaya dia kuat nggak longgar, biar aman nggak bocor lah olinya dari sini teman-teman, harus kuat. Oke teman-teman, dari 800 ml setelah menempuh perjalanan sejauh 1800-an kurang lebih ya, 1875 tadi saya hitung-hitung, karena saya sudah catat tanggal terakhir, karena saya sudah catat kilometer terakhir itu setelah dijumlahkan itu jaraknya sekitar 1875 km. Dari 800 ml menjadi tidak sampai 400 ml teman-teman, mungkin 300 ya, 300 lebih dikit ya. Jadi dari 800 ml menjadi 300 lebih sedikit ya, kurang lebih nggak nyampe 50% teman-teman, mungkin 40% ya olinya ya. Tinggal segitu pemakaian oli motor saya, padahal motor nggak ngebul ya teman-teman, tapi kok bisa berkurang olinya ya, apakah faktor umur apa gimana? Oke, sekian aja videonya teman-teman. Mungkin ada saran atau kritik, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah teman-teman. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya saya akan mencoba lagi teman-teman bereksperimen sejauh 2000 km teman-teman, kira-kira olinya tinggal seberapa teman-teman. Jadi saya mau mencoba sejauh 2000 km teman-teman.